nanti kita tuliskan sebagai fungsi dari design requirement, geometry requirements, dan free variable. Ya, ini kuantitas yang akan kita minimalkan ya sebagai tujuan atau objektif dari material selection. Nah, sekarang constraint yang tadi ya ini kita tuliskan dalam bentuk torsion formula. Ya, torsion formula dalam hal ini itu menghubungkan antara tegangan ya internal di dalam material dengan loading condition di sini, dan juga di sini ada faktor geometri dan geometrical properties. Ya, jadi kita sudah punya formulanya untuk SAT, ya, torsion formula. Ya, jadi ini samanya ini, ya. MT-nya ini adalah loading condition atau torsinya, ini bisa langsung didapatkan. Kemudian R-nya adalah radius, ya, R dari SAT, radius dari SAT. Dalam hal ini kita anggap sebagai free variable, ya. Sedangkan berikutnya adalah geometrical properties, ya, adalah atau second moment of area, ya. Second moment of area, ya. Ini persamaan umumnya adalah ini. Second moment of area. Ini karena second moment, jadi dua kali momennya berarti jari-jarinya dua kali ya, kuadrat. Ya. Jadi ini DA-nya adalah luas area, ya. Area. Ini kalau kita masukkan geometrinya adalah berbentuk lingkaran, ya. Jadi kita bisa gambarkan di seperti ini, ya. Kemudian C-nya atau second moment for area-nya untuk bentuk geometri ini, ya, bisa kita turunkan. Ya, di mana J ini adalah sama dengan momen inersia ya, terhadap sumbu X plus momen inersia terhadap sumbu Y. Ini kalau kita lihat persamaannya kurang lebih seperti ini. Ini J, ini IX, ya, ini adalah I. Ya. Ini kita turunkan di sini. Kita definisikan DA-nya adalah ini, luasan DA-nya. Ini kita perbesar, ya. Kita perbesar DA-nya adalah ini. Ya, sehingga kita dapat persamaan DA-nya adalah RDR di theta. Kemudian Y-nya di sini, jarak Y ini adalah fungsi dari R, ya. Jadi Y dan sudutnya. Jadi Y sama dengan R sin theta. Jadi Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Ya. Nah, berarti kita sudah lengkap untuk kita masukkan ke persamaan sini, ya. Ini kita masukkan ke sini, ya, semuanya. Kemudian kita integralkan, ya. Ini dengan menggunakan dua batas. Yang pertama dari 0 sampai R, kemudian dari 0 sampai 90 derajat. Ya, kita ambil S dari 0 sampai, ya, pertama dari 0 sampai 2pi, ya, 180 derajat. Ya, kemudian kita pecah, ya, 4 kali dari 0 sampai 90 derajat. Ya. Dari sini bisa kita dapatkan integralnya. Ini R pangkat 4 per 4, ini 4 kali pi per 2 minus sin 2 theta dari 0 sampai pi per 2, 90 derajat. Ya, dari sini kita dapatkan I-nya adalah IR pangkat 4 per 2. Ini untuk IX, ya. Ini sengaja saya turunkan ini dulu, karena ini juga nanti kita pakai, ya, untuk blending. Ya. Jadi ini berarti J-nya 2 kali ini, ya, sama dengan adalah ya. Ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya, sehingga kita dapatkan ini, ya. Kemudian ini adalah stress, ya, operating stress. Ya, kita kaitkan dengan material dengan menggunakan safety factor. Ya, di sini safety factorsnya X, ya, adalah tau
nol atau shear strength dibagi dengan operating shear stress ya. Jadi ini kondisi operasi. Jadi X ini selalu lebih besar dari 1 ya. Ini supaya untuk mengingat supaya tidak kebolak-balik ya. Kadang-kadang suka terbalik-balik. Jadi safety factor ini nilainya umumnya 2-3, tapi tergantung dari yang pertama adalah uncertainties ya. Ini penting untuk yang bergerak di struktur ya. Jadi nilai safety factor itu intinya adalah tergantung dari 2 hal. Pertama uncertainties ya. Itu tingkat kepercayaan dari data atau informasi yang kita miliki. Yang kedua adalah faktor dari risk, tingkat resikonya. Jadi semakin besar uncertainties-nya, misalkan hasil pengujiannya, misalkan range-nya terlalu bervariasi. Contohnya misalkan kalau metal itu tidak terlalu jauh ya, tapi kalau kita menguji polimer atau composite itu range-nya biasanya agak jauh. Sehingga karena faktor ini biasanya safety factor-nya harus agak sedikit lebih besar. Atau faktor risk-nya, ini digunakan di mana saatnya? Kalau mungkin hanya obeng biasa mungkin tidak terlalu vital ya, tapi mungkin kalau poros untuk instalasi yang sangat sensitif yang misalkan terkait dengan bahaya radiasi atau bahaya yang lain, itu mungkin harus lebih tinggi ya, nilai safety factor. Jadi ini arti dari safety factor ya. Jadi safety factor-nya ini langsung kita masukkan untuk menggantikan operating stress tadi dengan material properties ya, yang digunakan sebagai constraint ya. Nah dari sini kemudian constraint tadi kita gunakan ya untuk menggantikan free variable tadi ya, yang tadinya bebas tapi kita masukkan constraint ke dalam free variable ini ya. Kita masukkan constraint sehingga kita dapatkan persamaannya adalah ini ya. Jadi ini persamaannya ini kita peroleh persamaannya ini ya. Nah kemudian inti dari performance material index adalah bagaimana kita memisahkan antara desain dan geometry requirements. Di sini kan desain dan geometry requirements ya. Ini faktor desainnya adalah faktor X dan faktor MT-nya, torsinya. Kemudian faktor geometrinya adalah di sini ada R, kemudian tadi ada R yang sudah digantikan dengan constraint tadi. Ya. Nah ini bagaimana kita memisahkan material, sifat-sifat material dari parameter yang lain. Nah inilah yang disebut sebagai material performance index. Nah indeks inilah yang akan kita gunakan nanti ya untuk mengoptimalkan pemilihan material atau material seleksi. Kalau fatigue itu termasuk fatigue material. Fatigue termasuk ke material performance atau iya. Ini bisa masuk ke sini. Fatigue strength misalkan ya. Jadi ini kalau seperti ini digunakan berulang-ulang ya, itu bisa dimasukkan strength-nya nanti digantikan dengan fatigue strength. Ya, fatigue strength. Jadi loading itu ada yang sifatnya statik. Ya, loading ada static loading, ada dynamic loading. Ya. Nah, fenomena pada material, pada logam khususnya ya, itu dia bisa mengalami kekelelahan juga, ya, sehingga kekuatannya itu pada saat dia mengalami beban yang berulang, ya, itu bisa menurun, ya, di bawah kekuatan statiknya, ya, pada saat dia hanya diberi satu kali pembebanan. Ya, jadi ini tergantung dari kebutuhan. Jadi fatigue strength bisa juga dimasukkan ke dalam constraint. Ya. Jadi dia tidak misalkan harus bisa beroperasi obeng ini atau poros ini selama sekian ribu putaran. Ya, itu bisa dimasukkan sebagai batasan, ya, sebagai limit. Ya, ini sudah di mechanical behavioral material. Kita belajar bagaimana pada kondisi pembebanan dinamik, ya, itu strength dari material itu bisa menurun, ya. Jadi asalnya di sini, ya, kemudian dia bisa turun, ya, tapi kemudian bisa mencapai suatu kondisi yang tidak mengalami penurunan lagi. Jadi ini untuk material ada yang sifatnya seperti ini
fatigue itu sebenarnya ada hubungannya juga dengan crack. Ya, karena pada fatigue itu ada namanya crack growth. Ya, crack growth, ada pertumbuhan crack. Ya. Jadi ini kita lihat untuk fatigue seperti ini. Ya, ada fatigue strength, ya, kemudian ada fatigue limit. Ya, ada material yang menunjukkan fatigue limit. Contohnya seperti ini. Biasanya baja seperti ini. Ya, setelah melewati M tertentu, ya, dia akan leveling seperti ini. Ya, tidak menurun lagi. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau kita menggunakan beban di sini, ini sudah aman terhadap fatigue. Tapi ada juga material yang terus mengalami seperti ini. Ya, untuk ini kita tidak bisa menentukan ininya. Biasanya kita tentukan dalam dengan N-nya. Ini mau digunakan untuk berapa cycle. Yang nanti ada faktor keamanan juga untuk fatigue. Biasanya ada 2 faktor keamanan untuk fatigue. Bisa menggunakan N-nya atau bisa juga menggunakan N-nya. Ini faktor keamanan untuk fatigue. Jadi bisa ditambahkan. Jadi ini saya ngasih contoh sengaja yang simpel, yang sederhana ya. Tapi ini nanti untuk buat paper atau apa bisa dikembangkan menjadi lebih detail dan lebih kompleks ya, lebih advance lagi ya. Jadi contohnya tadi memasukkan faktor fatigue ya, atau juga bisa memasukkan faktor korosi ya, corrosion fatigue dan sebagainya yang nanti saling berinteraksi. Ya, ini untuk keperluan pendidikan nggak mungkin saya langsung menerangkan yang kompleks. Jadi saya gunakan memang yang simple ya. Jadi nanti Anda tinggal dikembangkan sendiri ya. Oke, jadi ini sebenarnya intinya. Kalau kita sudah mendapatkan ini, maka kita bisa kemudian mengoptimalkan proses pemilihan material. Ya, jadi ini kuncinya. Ya, bagaimana how to translate ya, how to design performance into prescription for materials. Ya, material. Nah, satu lagi untuk fungsi. Ya, ini saya sengaja berulang-ulang menekankan pada fungsi karena ini penting. Ya, karena nggak mungkin kita memilih material tanpa mengenai fungsi. Ya, jadi fungsi ini sudah ada yang mencoba membuat sistematika. Ya, ini fungsi biasanya nggak lepas dari ini. Jadi kalau anda bingung ya mendefinisikan fungsi dengan pertanyaan yang tadi, buat gas di komponen dulu. Ya, ini bisa anda gunakan keyword ini. Kira-kira masuk yang mana? Ini yang pertama contohnya to transmit or support force, ya, support force, ya. Tadi kan sudah langsung masuk sini kan? Atau to transmit or convert energy bisa juga. Atau untuk to prevent a barrier, ya. Contohnya to reflect, to cover, to protect, ya. Atau to control motion, ya. Atau to allow the passage, ya. Ini misalkan pipa yang digunakan untuk mengalirkan fluid. Kemudian to control or regulate the basis of fluid or light, ya. Kemudian to indicate, to locate or ya. Ini saya kira cukup membantu ya, karena biasanya bisa masuk di salah satu ini ya. Jadi itu memang harus perlu dilatih ya. Oke, jelas ya. Saya ambil contoh yang sederhana tadi untuk load bearing material. Jadi material yang fungsinya adalah menerima beban mekanis. Ya. Nah, untuk material yang menerima beban mekanis ini lebih simpel lagi. Ya, minimal kuncinya ada memahami 4 ini. Ya, karena material yang menerima beban mekanis ini, mohon maaf yang mungkin backgroundnya mechanical ya. Ini untuk yang non mechanical saya kira perlu sedikit di review ya, dengan cara yang lebih mudah. Jadi ini ada 4 yang mungkin dilakukan ya, kalau kita punya ini contohnya bisa mengalami tarik ya, ini axial loading seperti ini. Tarik. Ini umumnya apa? Terjadi pada kawat-kawat biasanya, kawat untuk jembatan ya, suspension bridge ya, atau untuk banyak ya struktur yang dia mengalami beban tarik material ya. Ini yang paling simpel. Atau yang kedua bisa juga mengalami compression ya, ini fungsinya dia sebagai kolom ya. Jadi bisa mengalami compression kayak ini misalkan
mengalami compression, ya. Kaki-kaki kursi misalnya ya, dia mengalami compression, ya. Atau bisa mengalami bending. Ini bending menentukan, ya. Atau yang tadi kita bahas mengalami torsion. Jadi ini dengan kata yang simple bisa kita definisikan ini fungsinya adalah tie, fungsinya beam, fungsinya sub, fungsinya column. Ya, ini untuk mempermudah, ya. Jadi biasanya struktur load bearing structure itu tidak lepas dari fungsi. Ya, kadang-kadang lebih kompleks karena terjadi secara simultan, ya, beberapa kondisi pembebanan. Ya, tapi kalau dipecah satu-satu kurang lebih tidak lepas dari 4 hal tersebut. Ada pertanyaan soal ini? Jelas ya sekarang ya gimana kaitannya? Jadi tadi fungsinya adalah ini, fungsinya adalah sub tadi yang kita turunkan tadi sampai kita mendapatkan material performance index yang kita gunakan nanti untuk mengukur material. Ini contohnya seperti ini, ya. Tadi kita adalah sub, ya. Tadi persyaratannya adalah misalkan bukan stiffness, tapi tadi adalah strength, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk minimize mass. Tapi juga bisa juga misalkan ini fungsinya adalah beam, nanti kita lihat contohnya fungsinya beam. Kemudian stiffness specified, kemudian fungsinya adalah untuk minimize mass misalkan. Ya, kemudian ini adalah material performance index yang biasa. Ya, jadi kalau tadi contohnya untuk kasus kita adalah sub, ya, kemudian ini function, kemudian constraint-nya adalah specified, ya, specified. Kemudian objektifnya adalah tadi to minimize mass. Kemudian tadi indeksnya kita dapat adalah apa? Rho per tau 2/3. Ya, jadi ini kurang lebih alurnya seperti ini. Nah, ini kalau kita nggak mau menurunkan lagi, ini saya ambil contoh saja supaya tahu dari mana asalnya. Ini kurang lebih seperti ini. Yang tadi punya kita adalah yang nggak ada versi ini. Nah, ini harus tetap diturunkan. Tapi kalau untuk yang beam, ya ini juga bisa kita turunkan nanti. Ini bisa langsung kita lihat indeksnya seperti apa. Ya, jadi ini hasil akhir nih, ya, ini hasil akhir. Oke. Nah, jadi ini bagaimana kita mendevelop performance index. Ya, tadi intinya adalah ini adalah performance. Ini bisa kita tuliskan sebagai fungsi dari F, G, dan M. Ini functional requirements, geometric requirements, dan material requirements. Jadi fungsi desain, fungsi geometri, dan fungsi material. Ya, ini performance ini terkait dengan nantinya adalah quantities yang akan kita minimalkan, ya, atau maksimalkan terkait dengan tujuan dari desain. Ya. Yang tadi kita tuliskan sebagai Q, ya, ini adalah sama dengan massa tadi, karena massa yang akan kita minimalkan. Nah, ini stepnya tadi yang sudah kita lakukan, ya, secara sistematis. Pertama, kita mengidentifikasi apa primary function dari komponen. Ya, jadi sudah diidentifikasi primary functionnya adalah sebagai sub, ya, atau transmit torsional body. Kemudian write down